ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 dan kita akan merenungkan mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Dan saya mohon nanti supaya jemaat mengambil bagian dalam pembacaan. Kita akan membaca dengan bergantian atau berbalas-balasan. Oke, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Kalau sudah siap, saya akan bacakan ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangannya berserta Ishak anaknya, dan ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangannya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku akan beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan membukannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang ia menyawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan misbah itu di situ, dan disusunnya kayu diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di misbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahut dia, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau pakai dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang kita akan pada pagi ini. Untuk kedua kali saya datang di tempat ini, dan maaf karena rupanya seakan-akan kami tidak datang kalau tidak ada acara khusus. Padahal sebenarnya lebih dekat, rumah kami lebih dekat di sini dari gedung. Nanti saya akan coba bicarakan dengan istri saya nanti. Karena memang di sana juga memberikan tanggung jawab, selalu memberikan tanggung jawab pada istri dan saya juga. Tapi kali ini memang adalah hari yang kita syukuri karena Tuhan telah menganugerahkan pada
kepada keluarga bayi dan juga kepada kedua saudara kita yang akan diserahkan pada hari ini. Nah, kadang-kadang kalau kita berpikir memang konsep-konsep yang kita jalankan sebagai orang Kristen sampai sekarang, dia selalu ada latar belakangnya yang mempunyai nuansa, kan kebanyakan mempunyai nuansa di perjanjian lama, bagaimana Allah itu berfirman atau orang-orang beriman pada masa dahulu mereka itu cara menyembah kepada Allah yang kalau kita lihat, kalau kita pelajari sampai sekarang memang ada pengaruh dari kehidupan daripada orang-orang percaya sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, salah satu kisah yang bagi saya yang sangat menyentuh hati, biar tidak diuraikan atau sedangkan kita hanya membacanya, kita tahu bahwa bukan main kisahnya ini yang mempunyai makna sebenarnya yang jauh lebih dalam daripada kalau kita berpikir Abraham ya benar dia serahkan itu anaknya, kalau seakan-akan cuma sampai di situ saja. Tapi ada beberapa kebenaran yang kita bisa petik dari apa yang dilakukan oleh Abraham menuruti firman daripada Tuhan. Nah, kalau latar belakang dari Abraham itu sebenarnya Abraham dia adalah dari Ur Kasdim. Kalau sekarang adalah tempat itu sama dengan Irak kalau sekarang, atau kemudian juga disebutkan sebagai Babylon. Nah, dulu kalau kita melihat Abraham ini pada waktu dia dipanggil keluar dari tempatnya dari Ur Kasdim, memang mereka hanya berdua, belum ada anak, walaupun Lot yang adalah kemenakan yang mengikuti untuk pergi bersama-sama dengan Abraham, pergi mengikuti Abraham. Nah, pada waktu mereka tiba di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, atau apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita melihat bahwa selama ini Allah menjanjikan bahwa engkau menjadi bapa dari bangsa-bangsa, dan darimu seluruh bumi akan diberkati. Dan juga Allah itu menjanjikan bahwa dari Abraham itu dan istrinya yaitu Sarah bisa akan terbentuk satu bangsa yang besar. Nah, sehingga mereka pikir-pikir Abraham ini tunggu sampai umur daripada Abraham dan umur dari istrinya ya sudah jauh lewat. Kalau dikatakan menopause, ya memang sudah lama menopause, ya sudah berhenti yang kemungkinan masih mendapatkan anak. Nah, akhirnya Abraham ini dia dobrakan atau istrinya Sarah itu dia dobrakan Allah mendapatkan anak. Nah, anak yang disebutkan namanya Esher. Tetapi sebelum Esher lahir, sebenarnya mereka juga sudah dapat Abraham ini sudah mendapat anaknya itu melalui hambanya, kulitnya, atau sebenarnya bukan tujuan menjadi istri, tetapi dulu rupanya ada kebudayaan begitu, kalau mereka punya budak itu bisa diberikan saja jadi istri. Nah, akhirnya Abraham ini menerima si Hagar ini menjadi istrinya dan melahirkan yang namanya Ismail. Nah, pada waktu Allah memberikan anak yaitu Ishak, ini pada waktu sebenarnya umur yang sudah tua. Nah, mereka sangat sayang, dan saya bisa membayangkan kalau seandainya anak itu tiba pada saat yang mana memang sudah tidak mungkin kemudian Allah itu secara mujizat memberikan anak, tentu saja sayangnya itu dan perhatiannya itu yang luar biasa. Sehingga Abraham dengan istrinya itu mempunyai perhatian yang khusus, yang istimewa kepada anak mereka itu. Nah, pada waktu Allah memberikan perintah seperti apa yang kita bacakan tadi, dia berkata Abraham. Nah, ini bisa dibayangkan umur daripada Ishak pada waktu itu sudah 20 tahun. Nah, dia sebenarnya kalau si Sandi umur berapa Sandi? 22. So 2 tahun lebih tua daripada Ishak, ya. Nah,
Kalau Ishak ini dia diperkirakan umurnya itu 20 tahun. Berarti kalau dibandingkan dengan Abraham ini sudah 100, mungkin sudah 120 tahun. Kalau saya pikirkan antara 20 dengan 120 tahun, akhirnya siapa yang lebih kuat? Berarti yang 20 tahun, nah, yang lebih 20 tahun. Nah, pada waktu itu Allah memberikan firman kepada Abraham. Abraham dia berkata, berikanlah dan persembahkanlah anakmu. Nah, ini juga Tuhan dengan secara spesifik, secara khusus memang dia sebutkan, yang anakmu yang kamu sayang, yang anakmu yang tunggal. Padahal dia juga anak, sebenarnya sudah ada 2 anak dari istri yang lain. Dia bilang anakmu yang tunggal, yaitu namanya Ishak. Sehingga kalau kita pikirkan, memang ada agama misalnya teman-teman kita yang beragama Islam, mereka memang mengatakan bahwa yang dipersembahkan bukan Ishak, tetapi si Ismail yang dipersembahkan. Tapi dalam Alkitab yang dikatakan itu sangat jelas. Dia bilang itu yang dipersembahkan Ishak. Nah, saya mulai berpikir-pikir misalnya sama dengan bapak dan ibu, adik yang cantik, si Suteria, Agatha, misalnya tiba-tiba bermimpi, kemudian bermimpi itu mimpinya Ibu Siti mendapat mimpi. Aduh Tuhan, saya bermimpi tadi malam bahwa kita harus persembahkan ini anak. Saya tidak bisa bayangkan itu. Pasti Abraham itu pada waktu dia terima itu mimpi atau firman dari Tuhan. Saya juga berpikir bahwa dia tidak berbicara dengan istrinya. Karena saya yakin kalau dia berbicara dengan istrinya, pasti istrinya bilang, apakah kamu dengar betul itu? Iya, Tuhan ada berkata. Bisa saja istrinya akan menghalangi tindakan daripada Abraham. Saya bisa membayangkan itu bahwa pada waktu Abraham menerima itu firman dari Tuhan, pada jam 12 malam itu sampai pagi mungkin dia sudah tidak tidur lagi. Karena Alkitab itu berkata bahwa pagi-pagi dia bangun. Pagi-pagi dia bangun, siapkan itu binatang. Dia tidak minta orang lain yang mempersiapkan binatang, tetapi dia sendiri yang mempersiapkan itu binatang. Sesudah dia mempersiapkan itu binatang, dia juga sendiri yang membelah itu kayu api. Yang kan itu sampai itu kayu api, dia yang mempersiapkan itu. Dia persiapkan semua itu. Sudah itu dia bawa kedua pujananya atau hambanya untuk pergi bersama-sama dengan mereka. Allah juga, perhatikan ini, Allah juga menentukan di mana tempatnya. Oke? Allah juga menentukan tempatnya. Tempatnya itu di mana? Coba perhatikan di situ. Tempatnya di mana? Disebutkan gunung apa ya? Moria. Gunung Moria. Di dalam sejarah dalam Alkitab ada 3 kali, sebenarnya 3 kali itu Alkitab menyebutkan tentang gunung Moria. Yang ini yang pertama kali, dan kemudian dalam Tawarikh pasal kalau kita lihat dalam Tawarikh pasal 21, Tawarikh pasal 21, dan juga kita bisa lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1. Nah, ketiga tempat ini di mana Alkitab menyebutkan tentang Moria, ini yang pertama kali disebutkan gunung Moria itu adalah pada waktu di mana Tulah. Oke, ada satu peristiwa pada waktu mereka membawa kurban persembahan, menghitung Daud itu menghitung bangsa Israel dan melawan kehendak Tuhan. Dan ketika itu Allah menghukum Daud. Dengan hukuman Daud yaitu mereka itu mendapat mendapat tulah. Banyak sekali orang mati. Sehingga Daud itu bersujud kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya bisa berhenti. Akhirnya berhenti, tetapi dia berhenti itu tulah itu persis berhenti di tempat di mana ini sebenarnya. Nah,
Nah, di Gunung Muria itu Alkitab juga berkata bahwa di Gunung Muria itu disitulah dia mendirikan misbah kepada Tuhan. Dan di dalam misbah di tempat yang sama, kemudian kalau kita lihat di situ juga dibangun bait Allah. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, di situ juga dibangun bait Allah. 3 tempat. Nah, Allah ini kalau kita berpikir, oh Tuhan, berarti Tuhan itu menempatkan di satu tempat. Dia berkata, oke, persembahkanlah Ishak di situ, di Gunung Muria. Ini di tempat yang khusus. Nah, di dalam perjalanan Alkitab berkata, menceritakan dalam perjalanan mereka menuju di situ, tibalah di kaki Gunung Muria. Dan Allah ini berkata, Abraham berkata kepada bujangannya, oke, kamu tinggal di sini. Dia juga tidak membawa itu keledai untuk memikul itu memikul itu kayu api. Dia minta supaya anaknya itu yang memikul itu kayu api. Nah, saya bisa bayangkan Abraham sebenarnya mengapa dia suruh anaknya yang dia akan kurbankan, anak yang sama juga harus memikul itu kayu api. Sebenarnya dia bisa minta apa? Sebenarnya dia bisa minta itu bujangan anaknya yang kedua bujangan yang harus pikul itu dia pun dia mengkorbankan dia punya anak. Tapi ternyata ini anaknya sendiri yang harus memikul itu kayu api, harus juga dia pikul sampai di atas. Nah, di dalam ayat ini kalau kita perhatikan, mari pada waktu mereka sementara ini berjalan sama dengan biasanya orang tua dengan anak, mereka berbincang-bincang. Saya pikir ini Ishak dengan Abraham sangat dekat karena dimanjakan. Ini kan anak yang Tuhan berikan secara mujizat. Pada waktu mereka sementara jalan menuju ke atas gunung yang Tuhan tentukan, Ishak sudah bertanya, ini kan sudah ada kayu api, Pak, kita sudah ikut ini. Papa cuma bawa itu api dengan pisau. Gampang sekali dia naik itu gunung. Anaknya itu yang 20 tahun yang pikul itu kayu api. Ayahnya itu merasa, apakah saya harus katakan bahwa kamu yang nanti saya akan sembelih? Apakah sebenarnya dia harus secara jujur? Tetapi dia berkata, ya, Tuhan akan menyediakan kurban bakaran di sana. Di dalam hatinya, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11, memang dia tidak membayangkan bahwa ada binatang yang akan menggantikan tempat daripada Ishak. Kalau dalam Ibrani pasal 11, itu Alkitab berkata bahwa memang dia percaya bahwa dia berpikir bahwa dia akan persembahkan anaknya sendiri. Namun dia percaya bahwa sesudah dia membakar anaknya, mengorbankan anaknya, Alkitab berkata dia juga percaya bahwa sesudah itu anaknya itu akan bangkit dari antara orang mati. Bukan main-main itu ya. Luar biasa kalau kita pikirkan. Tapi dalam hatinya saya bisa bayangkan itu sementara mereka berjalan. Pada waktu mereka atur itu batu semua mereka sudah selesai. Paling besar itu cukup lama mereka mengangkat itu batu di situ atur bagus. Karena ini panjang ini. Karena anaknya itu besar. Sudah 20 tahun. Pada waktu sudah siap, kayu api sudah siap, tiba-tiba kemarin dia pegang anaknya dan mengikat anaknya. Nah, kembali kita pikirkan umur dari Ishak itu sudah 20 tahun. Tapi mengapa dia tidak melawan? Semua ini sebenarnya menunjukkan kepada satu peristiwa yang akan terjadi berapa ribu tahun kemudian, yang diperkirakan sekitar 2.500 tahun ke depan, di mana pada waktu itu hal yang sama sebenarnya di daerah yang sama, yang sebenarnya Tuhan Yesus Kristus akan dipersembahkan oleh ayahnya, oleh bapaknya. Kalau kita pikirkan pada waktu Tuhan Yesus Kristus di Getsemani,
dan dia berdua menunggu di mana dia akan ditangkap. Dia berlutut dan dia berdoa kepada Bapa. Ini sama juga, sebenarnya sama juga. Dia sementara berbicara dengan bapaknya, sama dengan Ishak berbicara dengan ayahnya. Kalau ayahnya, Ishak itu bertanya, Papa, kalau di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, sudah ada pisau, di mana kurbannya, anak dombanya? Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Pada waktu dia berlutut dan dia berbicara dengan Bapa di surga, dia tahu sendiri bahwa yang dikurbankan dia sendiri yang harus dikurbankan. Dan dia tahu juga bagaimana cara pengorbanan itu, bukan hanya dipotong, disembelih biasa. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus Kristus berlutut, Alkitab itu berkata, kalau di dalam Injil Lukas itu berkata, Alkitab itu berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus berlutut dan dia berdoa, dan keringatnya itu berjatuhan sama dengan berjatuhan seperti sama dengan sandi yang berjatuhan dari dahinya. Dan Alkitab itu berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus takut. Wah, Allah itu bisa takut. Karena di sini menyatakan kemanusiaan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga sekaligus menyatakan kealahan daripada Tuhan Yesus Kristus, di mana dia bisa melihat dan dia sudah melihat apa yang sebenarnya makna dari pengorbanan yang dia akan lewati. Dan secara manusia dia merasakan sakitnya, penderitaannya, sehingga sampai dia berkeringat dan sampai dia memohon kepada Bapa, Bapa, kalau boleh, apakah boleh cawan ini melewati, saya bisa dilewati saja cawan ini. Memainkan sama dengan kalau seandainya Ishak itu bisa berbicara kepada ayahnya, ayah, memang saya yang akan dipersembahkan. Apakah boleh saja kita cari saja binatang yang menghentikan saya? Tapi ternyata Bapa itu, tapi Tuhan Yesus Kristus itu berkata, 3 kali dia berdoa, Bapa, kalau boleh, apakah boleh? Karena Tuhan Yesus Kristus itu dia adalah Allah. Dia sudah melihat bagaimana cambuknya itu yang akan melingkar di tubuhnya dan akan ditarik mengikuti sampai daging dan kulit dan daging dari badannya. Dan dia sudah melihat bagaimana itu mahkota yang akan dimasukkan di atas kepalanya. Dan dia sudah melihat bagaimana pakunya itu, dan bagaimana sakitnya, siksanya digantung di atas kayu salib, karena dia adalah Allah. Dan karena dia manusia, dia akan merasakan sesungguhnya penderitaan yang dia akan alami, yang sangat indah kalau kita melihat. Kalau seandainya kita hanya membaca ayat ini, misalnya pasal ini ayat 1 sampai 2, kalau kita membaca pasal 1 pasal 22 ayat 1 sampai ayat 2, dipersembahkan anaknya, berarti kita sedih. Tapi karena ada kelanjutan, kelengkapan dari kisah ini, bahwa ternyata memang Ishak itu tidak dipersembahkan secara literal, tidak terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita senang kalau kita melihat. Tetapi kalau kita berpikir, kalau kita pikirkan di sini, pada waktu yang sesungguhnya dipersembahkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dipersembahkan, yang Ishak ini adalah lambang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga binatang yang kemudian dipersembahkan ini adalah lambang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu dipersembahkan, Ishak itu pada waktu dia dipersembahkan, malaikat di surga berseru, jangan, Abraham,
berkata, jangan, yang pisau yang sudah tajam sekarang. Berkata jangan, yang sudah siap untuk memang dia akan tikam itu anaknya sampai memang di jantung. Malaikat di surga berseru jangan. Tapi pada waktu anak-anak yang diadili, masyarakat dan dunia berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tidak ada satu pun yang bersuara jangan, jangan, jangan. Tidak ada yang berani. Sampai rasul-rasul pun meninggalkan satu persatu. Bukan hanya meninggalkan, tetapi mereka juga sampai menyangkal. Kita berpikir kok penderitaan bukan main kan? Ini sebenarnya banyak sekali ya, kalau kita pelajari kisah ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat dalam. Ada seorang yang bertanya kepada saya dalam kuliah. Mereka bertanya, Pak Pendeta, kalau seandainya bangsa Israel itu menerima bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias, apakah mereka masih tetap, atau apakah Tuhan Yesus Kristus masih tetap akan disalibkan? Karena memang Alkitab berkata bahwa hari ini bagimu telah lahir siapa apa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita. Belum lama itu di atas ini. Juru selamat berarti memang dia harus mati, karena dia harus membayar dosa secara manusia. Dia harus membayar dosa seluruh umat manusia, karena dia adalah juru selamat. Bagaimana dia mau mati kalau seandainya dia diterima oleh bangsa Israel? Kalau seandainya dia diterima oleh bangsa Israel. Saya pernah menanyakan pertanyaan ini kepada teman saya yang sudah di surga sekarang, yang guru saya, yang saya sangat berterima kasih mendapat kesempatan untuk mengenal dia. Dan dia menjawab, Mario, itu sebenarnya yang paling indah kalau seandainya mereka menerima. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak akan mati seperti apa kematian yang di atas kayu salib. Dia tidak akan menderita sebenarnya semacam penderitaan yang kita lihat sekarang baca dalam Alkitab. Saya bilang, di mana dia akan mati? Bagaimana dia cara matinya? Cara matinya, dia akan dibawa di tempat yang maha kudus, di bait Allah, dan disitulah di tempat di mana mereka setiap tahun itu imam besar membawa kurban persembahan, darah dan berkurban persembahan dipercik di atas misbah di tempat yang maha kudus. Dan saya bertanya, berarti imam besarnya akan menyembelih dia di situ? Dia berkata bukan. Tetapi Allah Bapa sendiri sebenarnya yang akan membawa anaknya yang tunggal itu di tempat yang maha kudus. Dan dia akan menyembelih anaknya untuk kurban bagi umat manusia. Dan saya bertanya, di mana dasarnya itu? Aduh Mario, dia bilang itu kisah daripada Abraham. Sehingga Abraham sendiri, ayah sendiri yang disuruh untuk menyembelih anaknya. Tetapi itu tidak terjadi. Itu sebenarnya itulah yang akan terjadi, yang sesungguhnya rencana daripada Tuhan. Sehingga bangsa Israel itu mereka dituduh membuat terdakwa dengan satu kesalahan, satu dosa untuk membunuh anak-anak. Karena bangsa Israel itu tidak menjadi pembunuh anak-anak kalau mereka menerima dia sebagai raja, sebagai Mesias. Karena Allah sendiri yang akan menyembelih anaknya itu dalam misbah. Saudara-saudara kita berpikir bukan main betapa besarnya kasih Allah, di mana dia
Walaupun dia ditolak, masih tetap juga terjadi seperti apa yang diinginkan Allah, supaya dia menjadi juru selamat. Namun dalam cara yang sangat mengerikan dan sangat tidak adil kalau kita melihat. Tuhan Yesus Kristus, dia mati, dan inilah sebenarnya gambaran dari bagaimana karya daripada Allah, karya keselamatan menyelamatkan umat manusia. Masih banyak yang kita bisa petik, tentu saja kalau kita pelajari kisah ini, yang menunjuk, mengacu kepada satu karya yang sangat besar yang dilakukan oleh Allah Bapa dan Anak. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu yang sekaligus membawa kami, mengingatkan kami kembali ya Tuhan untuk pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang besar, di mana Engkau telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi juru selamat kami. Kiranya dalam kehidupan kami juga ya Tuhan, kami tetap menghayati kasih-Mu dan membuat kami lebih sungguh-sungguh hidup kudus dan hidup setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.